Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Materi ini disusun oleh yang pertama Khorina Stianingrum, saya sendiri, yang kedua Ahmad Muzaki Gufron, yang ketiga Naila Dinafi Ardila, dan yang keempat Dani Ahmad Ikramuddin. Pokok pembahasan yang akan kami jelaskan pada materi ini adalah yang pertama sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, yang kedua perkembangan peradaban Islam pada masa Abbasiyah, dan yang ketiga faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali bin Abdullah al-Abbas yang diambil dari nama seorang paman Nabi bernama al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hisham. Dinasti Abbasiyah berkedudukan di Baghdad yang secara turun-temurun terdapat kurang lebih 37 khalifah yang pernah berkuasa di negeri ini. Pada dinasti ini, Islam mencapai puncak kejayaan dalam segala bidang, dan dinasti ini merupakan dinasti terpanjang yang berkisar antara 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Perjuangan Bani Abbasiyah secara intensif dimulai berkisar antara 5 tahun menjelang Revolusi Abbasiyah, dengan pelopor utamanya yaitu Muhammad bin Ali al-Abbas di Hamimah. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini berawal dari merapuhnya sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus, di mana pada saat itu terdapat beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung kekuasaan Imperium Bani Umayyah, dikarenakan Bani Umayyah korupsi dan sekuler, serta juga terdapat kelompok yang memihak kelompok Syiah, Khawarij, serta kaum Mawali. Oleh karena itu, untuk menggantikan Bani Umayyah dalam memimpin umat-umat Islam digantilah oleh kalangan Bani Abbasiyah. Revolusi Bani Abbasiyah sendiri mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, dikarenakan Bani Abbasiyah bernuansa keagamaan serta berjanji akan menegakkan keadilan seperti yang diamanatkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Masyarakat Abbasiyah juga merasa lebih berhak atas kekhalifaan Islam daripada Bani Umayyah, karena masyarakat Abbasiyah merupakan keturunan yang paling dekat dengan Nabi secara nasab. Menurut masyarakat Abbasiyah sendiri, orang Umayyah menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin secara paksa. Oleh sebab itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, masyarakat Abbasiyah mengadakan gerakan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah pada saat itu. Nah, di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Nah, kondisi tersebut yang membentuk terjadinya interaksi antar daerah yang satu dengan daerah yang lain yang memungkinkan adanya proses asimilasi budaya dan peradaban di setiap daerah. Nah, dinasti Abbasiyah sendiri terbagi berdasarkan golongan yang memerintah. Nah, dari berdasarkan golongan yang memerintah tersebut, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama dimulai dari 750 Masehi sampai 847 Masehi yang disebut sebagai pengaruh Persia pertama. Nah, pada periode pertama ini, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa kejayaan pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Khalifah periode pertama ini juga dikenal sebagai khalifah yang terkuat dan adanya kemakmuran yang mencapai level tinggi pada saat itu. Karena aset yang dimiliki oleh Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun dialokasikan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, serta budaya dan sastra. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, setelah periode pertama ini berakhir, Bani Abbasiyah pemerintahannya mulai menurun dalam bidang politik, namun dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan masih terus berkembang. Periode yang kedua yaitu berlangsung pada 857 Masehi sampai 945 Masehi yang disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama.
Nah, saat kekhalifahan Al-Mutawakkil, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dan munculnya ketidakstabilan politik. Hal ini yang menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Akhirnya, pada pemilihan khalifah berikutnya dilakukan sesuai kehendak masyarakat. Namun, terjadilah perebutan kekuasaan di antara dinasti. Nah, pada periode kedua ini mengalami beberapa kemunduran yang terjadi karena beberapa faktor juga. Yang pertama adalah luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan, karena pada saat itu khalifah melakukan banyak ekspansi di berbagai wilayah. Yang kedua, adanya ketergantungan militer yang sangat tinggi. Yang ketiga, kesulitan keuangan dan pembiayaan tentara yang sangat besar. Yang keempat, terjadinya beberapa pemberontakan dari suku Haramitah dan suku Zanj. Nah, meskipun terjadi polemik di bidang politik, namun di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tetap meningkat. Selanjutnya adalah pada periode ketiga yang berlangsung pada 945 Masehi sampai 1055 Masehi, yang disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Buaihi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah dan juga disebut sebagai masa pengaruh Persia kedua. Nah, pada periode ini pemerintahan Bani Abbasiyah semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini berada di bawah dinasti Buaihi. Dinasti Buaihi sendiri menganut paham Syiah yang menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Bani Abbasiyah yang awal mulanya berada di Baghdad dipindahkan oleh dinasti Buaih ke Shiraz, yaitu tempat Ali bin Buaihi berkuasa. Namun meskipun pada bidang politik itu tidak stabil, namun perkembangan di bidang teknologi dan keilmuan berkembang pesat dan juga melahirkan para ilmuwan yang ternama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Maskawai. Juga terdapat bidang-bidang lain yang mengalami perkembangan, antara lain bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Yang berikutnya adalah pada periode keempat yang berlangsung pada 1055 Masehi sampai 1194. Dan pada periode keempat ini disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah dan juga disebut sebagai masa pengaruh Turki kedua. Nah, periode ini awalnya di mana Bani Buaihi yang memegang kekuasaan di dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buaihi akhirnya juga tersingkirkan karena tidak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun, pada periode ini kekuasaan Bani Seljuk juga runtuh dikarenakan terjadinya konflik internal dan kekhalifahan mulai terbebas dari pengaruh dinasti lain. Yang akhirnya pada periode 5 ini yang berlangsung pada 1194 Masehi sampai 1258 Masehi ini, di mana masa yang disebut sebagai masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaan pemerintahan dinasti Abbasiyah hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Yang juga menunjukkan bahwa terdapat sempitnya kekuasaan wilayah Abbasiyah, yang berarti juga menunjukkan kelemahan politik pada dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa-masa inilah datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan kekuasaan Abbasiyah tanpa perlawanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah dasar-dasar dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah ini dalam mencapai kejayaannya memiliki dasar-dasar yang berakar semenjak Bani Umayyah berkuasa. Dasar-dasarnya di antara lain yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Dasar yang kedua adalah dasar universal yang bersifat universal yang berarti tidak terlandaskan atas kesukuan. Dasar yang ketiga yaitu dasar politik dan administrasi menyeluruh, tidak diangkat atas dasar keningratan. Dasar yang keempat yaitu dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Dan dasar yang kelima yaitu pemerintahan bersifat muslim moderat, di mana ras Arab hanya dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras-ras yang lain.
Dan dasar yang keenam yaitu hak memerintah sebagai ahli waris Nabi masih tetap di tangan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah situasi-situasi yang mendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan menjadikan lemahnya dinasti sebelumnya. Di antaranya yang pertama, timbulnya pertentangan politik antara Muawiyah dengan pengikut Ali bin Abi Thalib, di mana bergolongan Syiah, menganut golongan Syiah. Yang kedua adalah munculnya golongan Khawarij, akibat dari pertentangan politik antara Muawiyah dan Syiah, serta terdapat kebijakan-kebijakan land reform yang kurang adil. Yang ketiga adalah timbulnya politik penyelesaian khalifah dan konflik dengan cara yang damai. Yang keempat, adanya dasar penafsiran bahwa keputusan politik yang harus didasarkan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij, orang Islam non-Arab. Yang kelima adalah adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus bergabung dengan golongan Khawarij. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada periode ke-1 yang dipimpin oleh khalifah terkuat dan kemakmuran tertinggi. Nah, jadi pada periode ke-1 ini, khalifahnya terkenal sebagai khalifah yang terkuat dan berhasil mencapai kemakmuran yang tertinggi selama masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Harun al-Rasyid adalah khalifah yang mencintai sains dan mendirikan banyak sekolah. Selama pemerintahannya, Baghdad menjadi kota yang tak tertandingi. Muncullah Abu Nawas pada periode ini yang banyak memberikan nasihat pada pemerintahan. Nah, jadi pada masa ini itu muncullah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang salah satunya ini adalah Abu Nawas yang banyak memberikan nasihat pada pemerintahan. Selain itu, khalifah yang memberikan banyak kontribusi adalah Al-Ma'mun. Beliau melakukan perluasan terhadap perpustakaan Bait al-Hikmah. Selain itu, lembaga pendidikan lainnya adalah Majelis Al-Munazarah. Pada masa ini, Baghdad menjadi puncak keemasan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa ini itu ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang sangat sangat pesat sekali dan pusatnya adalah berada di kota Baghdad. Lembaga pendidikan lainnya yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun adalah Majelis Al-Munazarah, yakni tempat untuk studi keagamaan. Institusi ini menjadi tanda kekuatan penuh kebangkitan Timur, di mana Baghdad mulai menjadi pusat budaya sains dan puncak keemasan Islam. Selain itu, khalifah ini menunjukkan ketertarikan yang sangat tinggi terhadap sains dan filsafat Yunani. Nah, jadi Khalifah Al-Ma'mun ini adalah seorang khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga beliau dapat membawa pemerintahan Bani Abbasiyah dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat sekali. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan penerjemahan karya-karya kuno berbahasa asing ke bahasa Arab yang umumnya pada bidang sains dan filsafat. Upaya Khalifah Al-Ma'mun untuk melanjutkan tradisi keilmuan yang diwarisi dari pendahulunya, maka Al-Ma'mun mengambil kebijakan untuk lebih memperbesar anggaran pendidikan dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan dalam bidang pendidikan dan sains melalui gerakan penerjemahan naskah bahasa asing ke dalam bahasa Arab diberikan alokasi dana yang cukup besar. Pakar penerjemah yang ditugaskan oleh Khalifah Al-Ma'mun ialah Yahya bin Abi Mansur, Kusta bin Luqa, Sabian bin Sabit bin Qura, dan Hunain bin Ishaq atau Abu Zaid bin Al-Ibadi. Terjemahan mendorong mereka untuk menguasai warisan intelektual dari 3 budaya, yaitu Yunani, Persia, dan India, baik di bidang agama maupun sains yang melahirkan ulama besar beserta karyanya, termasuk Ibnu Majah dan Al-Nasai dengan kutub Al-Sita. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Naila Dina fi Ardillah.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang peradaban masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada tokoh pembentuk pemikiran Mu'tazilah. Tokoh pembentuknya ada dua, yaitu Abu al-Huzail al-Alaf dan al-Nazam. Untuk pembentuk pemikiran al-Asy'ariyah itu didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian ulama-ulama lainnya baik Mu'tazilah dan Sunnah wal Jamaah termasuk Al-Jubai atau Mu'tazilah itu ada Al-Asy'ari, Al-Baqilani, Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Al-Maturidi. Kemudian bidang fikih yang terkenal pada masa Abbasiyah ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dalam bidang geografi ada Ibnu Khardazabah sebagai seorang ahli geografi pada masanya. Dalam bidang sains dan teknologi ada Ar-Razi dan Ibnu Sina di bidang kedokteran, ada Al-Farazi di bidang astronomi, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi di bidang matematika, Ibnu Rushd, Al-Farabi, dan Ibnu Sina di bidang filsafat. Kemudian ada perkembangan peradaban Islam dalam lembaga pendidikan Islam. Itu ada yang pertama Kutab, lembaga pendidikan dasar yang berfokus pada kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Kemudian ada rumah para ulama. Rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat kegiatan ilmiah selama periode Abbasiyah. Yang sering digunakan itu adalah rumah Al-Rais Ibnu Sina. Kemudian ada pendidikan rendah di istana, yaitu pembentukan pendidikan berdasarkan gagasan bahwa peserta didik mengenali lingkungan dan melaksanakan tugas ketika dewasa. Kemudian ada toko buku, yaitu perkembangan sains dan budaya Islam, diikuti oleh penulis dan penerjemah buku di berbagai bidang ilmu. Jadi disediakan toko buku untuk jual beli buku. Terus ada majelis sastra, digunakan untuk membahas berbagai ilmu. Ada Badiah, rumah bagi orang-orang Arab yang masih mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Kemudian ada lembaga perpustakaan dan observatorium sebagai pusat studi ilmiah untuk mengembangkan berbagai ilmu. Kemudian ada rumah sakit yang berfungsi untuk berbagai penelitian dan percobaan di bidang kedokteran dan farmasi, serta pendidikan bagi pekerja kesehatan. Kemudian ada lembaga madrasah, yaitu untuk mengawal pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dinasti Abbasiyah membutuhkan lebih banyak pendidik, infrastruktur yang lebih lengkap, dan administrasi yang lebih teratur. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Daniel Mati Kraudin akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu masih tentang perkembangan peradaban Islam. Pada era Abbasiyah ada 3 metode pendidikan yang digunakan, yaitu metode lisan, dikte, imla, ceramah, al-sama, qiraah, dan diskusi. Metode menghafal dan metode penulisan ketiga. Periode akhir dari dinasti Abbasiyah adalah era Saj, Rimafresh, dan Ba'di. Contoh terbaik dari Saj dan Ba'di seperti korespondensi khalifah, esai, sastra, dan maklumat. Korelasi khilafah dipercayakan kepada dewan atau sekretariat istana. Lalu materi selanjutnya yaitu faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Faktor kemunduran Daulah Abbasiyah yaitu kekuasaan politik Daulah Abbasiyah mulai ke penurunan pada periode kedua. Secara politis, wilayah kekuasaan Abbasiyah mulai bercerai-berai serta putusnya ikatan antara wilayah Islam yang satu dengan yang lainnya. Masa kemunduran pada masa Daulah Abbasiyah dimulai sejak Abbasiyah dibentar oleh Khalifah Ja'far Muhammad al-Muntasir hingga jatuhnya Baghdad saat khalifah berada di tanah Abu Ahmad Abdullah al-Mu'tasim. Faktor kemunduran Daulah Abbasiyah ada 5, yaitu adanya fiskal dalam tubuh Daulah Abbasiyah, yaitu khalifah yang berkuasa bukan sosok yang kuat, gaya hidup mewah dan foya-foya pada lingkungan pejabat dan keluarganya, serangan Mongol ke kota Baghdad, lalu banyaknya serangan yang dilakukan kaum Salibis ke Palestina. Sekian dari kami materi tentang Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.